Halo, kembali kita jumpa lagi dalam channel Mama Sofia dan Firdaus. Nah teman-teman, di channel saya ini saya akan melanjutkan bagi teman-teman sekalian kira-kira bagaimana cara penanganan anak dengan autis. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita wajib sekali mengetahui tanda dan gejala. Di video saya yang lalu itu saya sudah menceritakan tentang tanda dan gejala dari penderita autis. Nah, teman-teman, dengan mengetahui tanda dan gejala tentu itu adalah kunci untuk kita mengambil tindakan terapi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kelemahan dari anak kita. Jadi kita wajib sekali tahu kira-kira kelemahan anak kita itu apa, sehingga dari kita tahu tentang kelemahan anak itu menjadi kunci utama kita tahu batasan anak kita ada dalam tahap autis yang mana, ringan, sedang, ataukah berat. Nah, apakah anak sensitif terhadap suara atau cahaya? Ya, seperti yang saya sudah bilang bahwa anak saya itu sangat-sangat sensitif terhadap cahaya dan suara, sehingga responnya dengan menutup kedua telapak tangan pada mata atau pada telinga. Nah, apakah anak perlu banyak input sensorik atau masukan melalui panca indera? Ya, apa anak akan salah mengerti dengan pendekatan kita? Nah, semakin banyak kita tahu, semakin mudah untuk menangani anak. Nah, yang menjadi perhatian adalah lebih bersabar dan menerima keadaan anak. Ini yang biasa terjadi pada orang tua, bahwa kita sebagai orang tua kadang gagal untuk menangani anak dengan autis atau gagal masuk pada tahap pencegahan sehingga anak tidak sampai pada tahap yang berat. Itu kegagalannya terjadi karena faktor orang tua. Jadi karena orang tua tidak punya pemahaman yang baik dan benar dalam menangani autis, ini akan menjadi pencetus untuk anak sulit mendapatkan terapi. Sementara terapi itu harus dilakukan sepanjang saat setiap hari secara terus-menerus atau intens. Dengan demikian akan membawa penyembuhan bagi anak kita. Nah, yang patut kita perhatikan, jangan sampai orang tua tidak sabar atau jangan sampai orang tua tidak menerima keadaan anak. Nah, yang berikut, jangan sampai kita terbiasa untuk mengejek atau melukai hati anak. Nah, kita harus belajar untuk melakukan terapi perilaku dan komunikasi oleh orang tua ataukah pada saat kita mengunjungi psikolog, termasuk melatih kemampuan dasar sehari-hari maupun dengan cara mengajak untuk berkomunikasi. Nah, lakukan terapi okupasi ini bertujuan melatih motorik halus dan motorik kasar. Kita harus belajar atau kita harus mengajarkan anak dalam tugas sehari-hari seperti mengancing baju, mengikat tali sepatu, atau memegang garpu, memegang sendok. Nah, terapi ini bisa melatih atau melibatkan anak dengan melakukan tugas-tugas sekolah atau pekerjaan rumah atau pada saat anak bermain. Nah, kita harus terbiasa untuk mengubah keinginan kita terhadap anak. Ya, orang tua mungkin mengajarkan anak mereka untuk duduk diam selama makan. Akan tetapi itu bukan keinginan yang wajar bagi mereka. Justru kita harus coba untuk memulai dengan tujuan yang lebih kecil. Ya, contohnya biarkan anak duduk diam selama 3 menit. Kemudian baru belajar untuk makan dengan sendok. Nah, kemudian barulah membangun tujuan yang lebih besar. Misalnya duduk diam selama saat anak makan. Nah, kita juga harus ubah keinginan atau lingkungan tempat anak berada, ya. Keamanan adalah kunci utama bagi anak-anak kita. Begitu banyak perilaku anak mungkin memiliki potensi yang justru membahayakan diri anak, ya. Yang penting sekali untuk mengambil tindakan pencegahan itu saya berikan contoh mungkin seperti membuat rak pada dinding. Jadi dudukan rak itu harus kuat, mepetnya harus dengan tembok sehingga tidak
mudah untuk rak itu roboh pada saat anak mungkin menggoyang-goyang, atau kita harus memastikan posisi lemari berdiri dengan aman, ya teman-teman. Nah, kita juga harus membiasakan untuk nikmati keberhasilan anak, ya. Kita sebagai orang tua adalah seharusnya memberikan semangat atas keberhasilan pertama anak. Ya, kita senang ketika anak mengatakan ya untuk sebuah ajakan bermain, misalnya melengkapi kalimat atau menendang bola bolak-balik beberapa kali. Bahkan dia mungkin tidak akan menjadi kapten tim sepak bola, tetapi dia bisa berhasil menjadi dirinya sendiri. Nah, ada yang namanya terapi fisik. Beberapa orang biasanya mengalami gangguan pada perkembangan motorik kasar. Kadang tonus otot menjadi lembek, membuat penderita tidak kuat berjalan. Nah, keseimbangan tubuh juga menjadi kurang baik, dan fisioterapi lain itu akan membantu menguatkan otot serta memperbaiki tubuh anak. Nah, ada juga yang namanya terapi bicara. Hampir semua kasus pada anak itu memiliki kesulitan dalam hal bicara atau berbahasa. Karena itu anak-anak perlu sekali diberikan terapi bicara. Ada juga terapi musik. Terapi musik adalah penggunaan musik agar dapat membantu integrasi fisik, emosi, serta psikologi anak, ya. Ada juga yang namanya terapi visual, anak yang akan lebih mudah belajar dengan cara melihat, ya. Terapi visual ini adalah metode belajar berkomunikasi dengan menggunakan gambar serta beberapa video untuk pengembangan keterampilan komunikasi anak. Nah, teman-teman sekalian, selain itu, saya juga akan membagikan sedikit pengetahuan terkait dengan diet anak. Jadi anak-anak dengan autis, mereka juga tidak boleh mengkonsumsi banyak makanan seperti anak-anak normal lainnya. Mereka juga ternyata punya diet yang harus dipatuhi oleh orang tua, sehingga dalam mengatur menu anak setiap hari patut kita perhatikan diet yang benar, sehingga ini akan membantu proses penyembuhan anak, ya. Ada beberapa diet. Yang pertama, diet gluten. Nah, gluten adalah protein yang terkandung dalam gandum, ya. Contohnya mie, roti, pasta, atau tepung terigu. Jadi anak-anak autis mereka harus menghindari yang namanya mie, roti, pasta, tepung terigu. Nah, yang berikut teman-teman, ada juga diet yang namanya diet kasein. Nah, diet kasein ini ada dalam semua produk, ya, termasuk susu yang mengandung kasein, salah satunya keju, yogurt, susu sapi, mentega, es krim. Anak-anak dengan autis tidak boleh mengkonsumsi makanan yang ada kandungan kasein, ya. Susu sapi, yogurt, mentega, es krim itu tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak seperti mereka. Nah, teman-teman, gula dan makanan yang berkadar gula tinggi itu juga sangat tidak dianjurkan bagi anak-anak kita, anak-anak penderita autis. Nah, contoh gula itu salah satunya gula pasir atau gula dari tebu. Anak-anak seperti mereka itu sama sekali tidak boleh mengkonsumsi gula ini. Nah, adapun diet yang berikut yaitu ragi dan makanan hasil fermentasi. Nah, makanan hasil fermentasi itu kita bisa dapat dari roti, tape, tempe, atau kecap. Ini tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak autis. Nah, yang terakhir adalah zat adaptif makanan. Yang dimaksud dengan zat adaptif makanan itu dapat kita temukan di beberapa makanan yang namanya pengawet, pewarna, pemanis, penyedap rasa. Jadi misalnya kalau di rumah orang tua punya kebiasaan menyiapkan makanan yang ada kandungan pengawet, ada kandungan pewarna, ada kandungan pemanis atau pewarna buatan, sebaiknya kalau punya anak seperti ini itu tidak perlu kita siapkan di rumah, karena
dengan makanan yang dicampur bahan makanan ini akan justru memperburuk kondisi anak dari yang tadi ringan atau yang tadinya sedang dapat menjadi ke arah yang lebih buruk atau parah. Nah teman-teman sekalian, demikianlah sekilas tentang autis, dan saya buka kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk kita bisa saling share, kita bisa saling sharing atau berbagi dalam channel ini. Kita bisa sama-sama diskusi. Saya yakin sekali kalau teman-teman pingin sekali untuk berdiskusi dengan saya buka kesempatan, dan silahkan komen dalam video saya ini. Teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan share dari channel Mama Sofia dan Firdaus. Terima kasih teman-teman. Saya akan kembali pada channel berikut masih seputar autis bersama anak saya Firdaus. God bless you.